Halo mitra pendengar, kembali berjumpa dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan menyajikan sebuah kisah cerita pengalaman horor dari para narasumber. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah lanjutan dari teman kita yang bernama Imam. Yang pada cerita sebelumnya, dia mengalami tersesat akibat mengikuti arah jalur dari kedua pendaki misterius. Dan bahkan, dia mengalami terperosok ke sebuah jurang yang mengakibatkan badannya dipenuhi oleh luka. Dan buat kalian yang belum menonton cerita bagian pertama, saya sarankan kalian untuk menontonnya agar tidak ada kekeliruan dalam ceritanya. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, cerita horor akan dimulai. Sekarang Setelah beberapa saat, akhirnya suara itu pun menghilang. Dan ketika saya mencoba melihat bayangan tadi, ternyata bayangan itu sudah menghilang. Setelah mengalami hal seperti itu, saya pun bergegas untuk kembali beristirahat. Namun, pada saat itu saya kembali mengalami sebuah teror. Waktu itu, ketika saya sedang terlelap, dan saya perkirakan saat itu adalah tengah malam, saya seperti mendengar suara obrolan orang-orang dari luar tenda. Dan suaranya pun terdengar sangat jelas. Saat itu saya berpikir, mungkin itu suara dari para pendaki yang kebetulan lewat. Dengan perasaan sedikit senang, saya pun mencoba untuk keluar dari tenda dan berniat meminta bantuan kepada mereka. Namun, ketika saya keluar dari tenda, saya tidak menemukan seorang pun di sana. Lantas saya pun mencoba mengecek ke arah sekeliling dengan menggunakan senter. Namun akhirnya tetap saja, saya tidak melihat apapun. Yang saya lihat pada saat itu hanyalah kondisi hutan yang sangat gelap. Di saat saya sedang berfokus melihat ke arah sekeliling, saya kemudian mendengar suara wanita yang sedang tertawa. Lantas saya pun mencari asal sumber suara itu. Namun pada saat itu, alangkah kagetnya saya ketika melihat sosok perempuan yang sedang duduk di atas pohon dengan menggunakan baju lebar berwarna putih dan rambutnya yang sangat lebat. Dan pada saat itu, dia mengayun-ayunkan kakinya. Seketika saya pun langsung ketakutan. Dengan kaki yang sedikit pincang, saya pun mencoba berlari untuk masuk kembali ke dalam tenda. Dengan perasaan yang tidak karuan, saya pun kembali menutupi wajah dengan ransel. Dan setelah itu, saya pun mencoba kembali untuk tertidur. Namun, karena perasaan takut yang terus saya rasakan, akhirnya mata saya pun terjaga hingga pagi tiba. Singkat cerita,
Karena beberapa kali mengalami hal mengerikan saat malam, akhirnya saya pun mencoba untuk pergi dari tempat itu untuk mencari bantuan. Pada saat itu, luka di kaki saya malah semakin parah. Bagian pergelangan kaki saya mengalami bengkak dan bahkan sampai membiru, hingga membuat saya sulit untuk berjalan. Akhirnya pada saat itu saya berjalan dengan bantuan batang pohon yang saya jadikan tongkat. Dengan terpincang-pincang, pada saat itu saya berjalan menelusuri semak-semak belukar dan diselimuti hutan yang sangat lebat. Pada saat itu saya hanya berpikir kalau saya harus terus berjalan menelusuri jalan menurun. Karena saya yakin kalau saya terus berjalan mengikuti jalur menurun, saya akan menemukan jalan untuk pulang. Singkat cerita, setelah beberapa jam saya berjalan, waktu itu ketika saat tengah hari, samar-samar terdengar suara azan dari kejauhan. Saat itu saya mencoba mencari dari mana arah suara itu berasal. Hingga akhirnya saya pun kemudian mengikuti arah dari suara azan itu. Namun, pada saat itu saya tidak sadar bahwa apa yang saya dengar ketika di gunung belum tentu itu adalah arah yang sebenarnya. Pada saat itu, karena kondisi kaki saya yang agak berat untuk berjalan, beberapa kali saya harus berhenti untuk beristirahat. Dan sialnya, waktu itu ketika saya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan berniat mencari kayu bakar untuk persediaan malam, tanpa sadar, saya salah menyimpan posisi tempat minum yang saya bawa. Dan bahkan posisi tutupnya pun terbuka. Di saat saya kembali ke tempat saya berniat mendirikan tenda dengan membawa beberapa batang kayu, kemudian saya pun melihat tempat minum yang saya bawa untuk perbekalan mendaki sudah mengalami posisi terjatuh, hingga mengakibatkan air yang ada di dalam tempat minum itu tumpah dan hanya menyisakan sedikit air untuk diminum. Karena pada saat itu saya kelaparan dan kelelahan, dengan terpaksa saya pun harus meminum air yang tersisa. Singkat cerita, malam pun kembali tiba. Dan pada saat itu saya sengaja menyalakan api unggun yang lumayan cukup besar. Karena saya takut kejadian malam kemarin terjadi lagi. Namun akhirnya, pada saat itu saya bisa melewati malam tanpa gangguan apapun. Waktu itu, kembali saya melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari lebatnya hutan agar bisa menemukan pemukiman. Namun, perjalanan itu terasa sangat berat dengan kondisi kaki saya yang terpincang-pincang dan tubuh dipenuhi luka-luka, dan ditambah persediaan air yang tidak ada. Dengan terpaksa, saya pun harus menahan setiap haus yang saya rasakan. Waktu itu, saya masih berjalan menurun dengan melewati semak-semak belukar yang sepertinya belum terjamah oleh manusia. Karena kondisi kaki saya yang malah semakin parah dan bahkan membuat saya semakin susah untuk berjalan, akhirnya saya pun memutuskan untuk membuang beberapa peralatan yang saya bawa dan hanya menyisakan beberapa cemilan di dalam tas.
Bahkan pada saat itu saya pun membuang tenda yang saya bawa, dengan harapan pada hari itu juga saya segera bisa menemukan pemukiman warga. Di tengah-tengah kebingungan mencari jalan, pada saat itu saya mencoba menunggu tengah hari datang. Dengan harapan saya kembali mendengar suara azan agar saya tahu ke arah mana saya harus berjalan. Namun pada saat itu saya tidak mendengar sedikit pun suara azan. Bahkan yang terdengar hanyalah suara dari burung-burung di atas pepohonan yang saling berkicauan. Pada saat itu saya sudah benar-benar pasrah. Dan bahkan saya sudah berpikir kalau mungkin saya akan mati di sana. Namun seketika saya pun membuang semua pemikiran terhadap hal itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Dengan bantuan tongkat yang menopang saya berjalan, yang pada saat itu terpincang-pincang, dan tas yang hanya berisikan makanan ringan, saya terus berjalan tanpa tahu ke arah mana saya harus berjalan. Singkat cerita, di tengah-tengah saya sedang berjalan, dari kejauhan saya seperti melihat sebuah lubang yang dirasa itu adalah sebuah gua. Kemudian saya pun bergegas menuju ke sana. Dan ketika saya tiba, benar saja, itu adalah sebuah gua. Karena waktu itu sudah hampir sore, dan sebelumnya saya sudah membuang peralatan tenda saya, akhirnya saya pun memutuskan untuk bermalam di gua itu. Dan ketika saya perhatikan, sepertinya gua itu belum pernah terjamah sama sekali oleh manusia. Karena ketika saya lihat di depan pintu gua, masih diselimuti oleh pepohonan merambat. Dengan perasaan yang agak ragu, saya pun kemudian memotong setiap tangkai pohon yang menutupi pintu gua. Dan kemudian mencoba memasuki gua itu. Karena kondisi yang sangat gelap dan waktu yang sudah sore, akhirnya saya pun memutuskan untuk mencari beberapa kayu bakar agar bisa melewati malam tanpa kedinginan. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Saya yang saat itu benar-benar kelelahan, hanya terduduk dengan ditemani api unggun sambil memakan sisa makanan terakhir yang saya bawa. Dan untungnya, di gua itu terdapat tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua. Hingga akhirnya saya pun bisa mengobati rasa haus yang saya derita. Pada saat itu ketika saya sedang berfokus memperhatikan api, dan kadang sesekali saya melihat ke arah pintu gua untuk berjaga-jaga adanya makhluk buas yang masuk ke dalam gua. Namun pada waktu itu, ketika saya melihat ke arah luar gua, samar-samar saya seperti melihat ada sosok putih yang sedang berdiri di bawah pohon. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena penasaran, saya pun mencoba berjalan ke arah pintu gua dan mencoba melihat sosok putih yang ada di bawah pohon itu. Namun,
Di saat saya mengarahkan senter ke arah sosok putih itu, seketika saya langsung ketakutan. Karena ternyata sosok putih yang saya lihat berdiri di bawah pohon itu adalah sosok pocong. Seketika saat itu saya sangat ketakutan dan bergegas kembali masuk ke dalam gua. Kemudian saya langsung duduk menghadap ke arah api unggun dan mencoba melupakan apa yang saya lihat tadi. Namun karena penasaran, saya mencoba melihat kembali ke arah luar gua. Dan pada saat itu, sosok pocong itu tiba-tiba menghilang. Dengan perasaan yang tidak karuan, saya pun mencoba untuk tertidur. Namun, karena mungkin perut saya yang kelaparan dan akibat kejadian yang saya alami tadi, membuat saya sulit untuk tertidur. Pada saat itu pandangan saya hanya berfokus menatap ke arah api. Kemudian, saya pun membayangkan tentang kondisi rumah, ibu, ayah, dan teman-teman saya yang lainnya. Dan di saat itu juga, saya pun menyesali karena saya tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibu sebelumnya. Pada saat itu, saya mengingat tentang perkataan ibu ketika dia melarang saya untuk berangkat pergi mendaki. Mungkin apabila saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu, hal yang saya alami saat itu tidak akan pernah saya alami. Di tengah-tengah hayalan saya saat itu, kemudian terdengar suara hujan yang sangat lebat. Seketika, saya langsung terbangun dan langsung menatap ke arah luar gua. Lantas saya yang saat itu sangat kehausan, berusaha berjalan ke arah pintu gua untuk sekedar meminum air hujan yang terjatuh dari balik pintu gua. Dirasa sudah cukup mengobati rasa haus yang saya derita. Kemudian saya pun mencoba kembali untuk tidur. Pada saat itu, ketika saya sedang terlelap tidur, dan memang posisi saya tidur saat itu tidak terlalu jauh dengan api unggun yang saya buat. Tujuannya agar saya bisa menghindari hipotermia akibat kedinginan. Namun, pada saat itu tanpa sadar, ketika saya sedang terlelap dalam tidur, saya merasakan panas di bagian tangan sebelah kiri. Di saat itu saya pun langsung terbangun. Dan ternyata telapak tangan saya sebelah kiri masuk ke dalam kobaran api. Dan karena pada saat itu telapak tangan saya diperban akibat luka yang sebelumnya saya dapatkan, api itu langsung membakar perban yang ada di tangan saya. Seketika saya langsung panik dan mencoba memadamkan api yang membakar telapak tangan saya. Dan akhirnya saya pun berhasil memadamkan api itu. Namun, akibat dari kejadian itu, kini telapak tangan saya yang sebelah kiri mengalami luka bakar yang serius. Singkat cerita, akhirnya pagi pun tiba. Kemudian, saya pun bergegas pergi untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dengan kondisi saat itu kaki saya yang masih terpincang-pincang dan tangan saya yang mengalami luka bakar semalam, saya hanya bisa melangkah dengan perlahan. Ditambah kondisi perut yang sangat kelaparan dan kondisi tubuh lemas karena kehausan.
saya mencoba terus berjuang agar bisa pulang. Di tengah-tengah perjalanan, sering sesekali saya terjatuh. Bahkan sempat saat itu, saya mulai pasrah dan beranggapan kalau saya akan mati di sana. Namun, pada saat itu yang selalu membuat saya ingin terus berjuang adalah bayangan wajah ibu yang menunggu kedatangan saya untuk pulang. Di tengah-tengah saya sedang melanjutkan perjalanan, kemudian saya mendengar suara aliran air. Lantas saya pun bergegas mencari arah suara aliran air itu. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah sungai yang ukurannya tidak terlalu besar. Lebarnya saya perkirakan hanya 3 meter. Namun, sungai itu mempunyai air yang sangat jernih. Saya yang saat itu sangat kehausan, langsung meminum air dari sungai itu. Dan di saat itu juga, saya membersihkan beberapa luka yang saya alami. Singkat cerita, setelah saya selesai mandi dan membersihkan semua luka yang ada di tubuh saya saat itu, saya kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Namun, pada saat itu saya berniat untuk mengikuti aliran air sungai itu. Karena yang saya tahu, setiap aliran sungai selalu mengarah ke pemukiman warga. Waktu itu saya kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti aliran sungai. Hingga akhirnya aliran sungai itu jatuh menuruni tebing yang lumayan cukup tinggi. Dan di saat itu juga saya pun berada di ujung tebing itu. Dan di atas tebing itu kemudian saya melihat sebuah pemandangan area persawahan yang lumayan cukup luas. Dan posisinya pun berada di bawah tebing. Bahkan dari atas tebing itu juga saya dapat melihat beberapa petani yang sedang menggarap sawahnya. Pada saat itu saya benar-benar merasa sangat bahagia karena saya bisa menemukan sebuah pemukiman warga. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa, saya mencoba berteriak untuk memanggil-manggil petani yang ada di sawah itu. "Pak, Pak, tolong saya, Pak. Pak." Akhirnya, petani itu pun melihat ke arah saya. Lantas, saya pun kembali berteriak untuk meminta ditunjukkan jalan untuk turun dari tebing itu. Karena suara air, saya tidak terlalu mendengarkan teriakan dari petani itu. Namun, yang saya perhatikan, dia menunjukkan sebuah arah dengan menggunakan tangannya. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung bergegas pergi ke arah yang ditunjukkan oleh petani itu. Walau dengan kaki yang terpincang-pincang dan kedua telapak tangan saya yang masih mengalami luka, saya terus berusaha menerobos lebatnya semak-semak. Saat itu saya tidak peduli dengan rasa sakit yang saya rasakan. Yang ada di pikiran saya saat itu, saya ingin segera kembali pulang. Akhirnya, saya pun berhasil menerobos lebatnya semak-semak dan menemukan jalan setapak. Kemudian, saya pun langsung bergegas, berjalan menurun, menyusuri jalan setapak itu. Walau beberapa kali terjatuh, saya tetap terus melanjutkan perjalanan untuk menemui petani tadi. Singkat cerita,
Akhirnya saya dapat menemui petani itu. Namun, karena kondisi saya yang sangat kelelahan, tanpa sadar saya terjatuh dan pingsan. Dan ketika sadar, saya sudah berada di rumah petani itu. Petani itu bernama Pak Ardi. Pada saat itu Pak Ardi sempat meminta izin kepada saya untuk laporan ke pihak petugas base camp tentang adanya pendaki yang tersesat. Namun, karena saat itu saya dan teman-teman saya melakukan pendakian tanpa melalui petugas base camp, dan bisa dibilang pendakian kami ilegal, saya pun mencoba mencegah Pak Ardi. Karena saya takut justru nantinya saya dan teman-teman saya yang lainnya akan mendapatkan masalah. Dua hari saya tinggal di rumah Pak Ardi. Dan selama tinggal di sana, saya mendapatkan perawatan hingga tubuh saya kembali pulih. Singkat cerita, setelah kondisi tubuh saya saat itu sudah membaik, saya pun berpamitan kepada Pak Ardi untuk pulang. Pada saat itu saya meminta kepada Pak Ardi untuk diantarkan ke base camp di Pajaya. Tujuannya, saya ingin mencari tahu kabar ketiga teman saya yang saat itu tidak terdengar kabarnya. Singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di base camp di Pajaya dengan diantarkan Pak Ardi. Kemudian, Pak Ardi pun langsung berpamitan untuk pulang karena dia harus kembali ke sawah. Namun, sebelum dia pulang, saya menyelipkan beberapa uang sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya kepada saya. Karena tanpa dia, mungkin saya tidak akan bisa kembali sehat. Pak, terima kasih ya atas bantuan Bapak kepada saya. Maaf loh Pak, kalau selama saya di rumah Bapak, saya sering merepotkan keluarga Bapak. Ini Pak, tolong diterima ya, sebagai tanda terima kasih saya kepada Bapak. Namun pada saat itu, Pak Ardi menolaknya. Udah nggak usah dek, saya ikhlas kok membantu adek. Nanti kalau ada waktu, adek main-main lagi ya ke rumah Bapak. Lantas saat itu pun saya berjanji kepada Pak Ardi kalau suatu saat nanti saya akan kembali ke rumahnya. Singkat cerita, saat itu saya kemudian berjalan-jalan sambil mencari informasi di base camp. Berharap saya mendapatkan informasi tentang ketiga teman saya. Pada saat itu saya sempat melihat beberapa foto yang ada di sudut ruangan base camp. Dan di sana tertulis beberapa pendaki yang meninggal di Gunung Selamat. Dan di saat itu juga saya pun langsung terkejut. Karena saya melihat foto dua orang pendaki yang saya temui. Bahkan saya mengikuti mereka sebelum saya tersesat. Dan ternyata dua orang pendaki yang saat itu saya temui berarti bukanlah sosok manusia, melainkan sosok arwah para pendaki di Gunung Selamat. Waktu itu saya tidak menemukan informasi apapun tentang ketiga teman saya di base camp. Dan memang saat itu saya agak bingung untuk bertanya. Karena pendakian yang saya lakukan bersama ketiga teman saya adalah pendakian tanpa izin dan ilegal. Karena saat itu saya tidak mendapatkan informasi apapun, akhirnya saya pun memutuskan untuk pulang ke Sukabumi. Singkat cerita,
Akhirnya di hari itu pun saya berangkat pulang ke Sukabumi. Pada saat itu, saya tidak peduli dengan masalah pekerjaan. Karena memang saya tidak punya akses untuk menghubungi pihak perusahaan. Dikarenakan handphone saya yang rusak saat tersesat. Dan pada saat itu, saya pun berpikir, mungkin ketika teman saya sudah pulang. Namun, satu hal yang mengganjal dalam pikiran saya, kalau memang mereka sudah pulang, apa mereka bertiga tidak merasa kehilangan ataupun mencoba mencari saya? Singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di Sukabumi. Namun, di saat saya sedang berjalan menuju ke rumah, saya berpapasan dengan ibunya Aji. Lantas saat itu saya pun bertanya kepada ibunya Aji, Bu, maaf, mau tanya. Aji udah pulang mendakinya? dengan wajah terheran-heran. Kemudian ibu Aji pun menjawab, Katanya Aji mendaki sama kamu. mendengar jawaban itu, saya yakin kalau Aji belum pulang. Dengan terpaksa, saya pun harus berbohong kepada ibunya Aji. Ah, enggak Bu. Aji nggak berangkat mendaki bareng saya kok. Saya mendaki dengan teman-teman kerja saya, Bu. Tapi kayaknya Aji pergi mendakinya bareng Ayadi dan Fuad. Kemudian saya pun langsung pergi bergegas menuju ke rumah. Namun di sepanjang perjalanan saya bertanya-tanya, kenapa Aji belum pulang? Singkat cerita, saya pun tiba di rumah. Dan pada saat itu, kebetulan ibu dan ayah saya sedang berada di teras rumah. Lantas, saat itu mereka pun bertanya, karena pada saat saya tiba di rumah, saya tidak membawa tas dan perlengkapan saya mendaki. Loh, Mam, mana tas kamu? Katanya kamu kemarin mendaki gunung. Tapi kok sekarang kamu gak bawa apa-apa? Karena takut menimbulkan kekhawatiran, saya pun akhirnya berbohong. Itu Bu, perlengkapan saya sengaja saya simpan di rumah teman saya, Bu. Setelah menjawab pertanyaan ibu, saya langsung bergegas masuk ke kamar. Singkat cerita, saya yang pada saat itu berada di dalam kamar hanya memikirkan kondisi Fuad, Aji dan Yadi. Karena saya curiga kalau mereka juga tersesat saat mendaki. Akhirnya, pada saat itu saya pun memutuskan untuk tidur dan berencana pergi ke rumah Fuad dan Yadi esok hari untuk memastikan apakah mereka juga sama belum pulang dari pendakian. Namun, di saat saya sedang tertidur, pada saat itu saya mengalami mimpi yang sangat aneh, di mana dalam mimpi itu saya melihat Fuad, Aji sedang berjalan sambil menggotong seseorang di sebuah hutan yang sangat lebat. Kemudian saya pun mencoba mendekati mereka, dan ternyata yang digotong Fuad dan Aji adalah Yadi. Lantas saya pun mencoba memanggil mereka. Namun anehnya, mereka seperti tidak mendengar suara saya sama sekali. Hingga akhirnya saya pun terbangun oleh suara panggilan ibu yang mengetuk-ngetuk pintu kamar. Mam, bangun Mam. Itu ada yang nyariin. Lantas saya pun langsung terbangun dan bergegas membuka pintu. Kemudian ibu pun berkata sambil menunjuk ke arah depan rumah,
Itu di depan ada ayahnya Fuad yang nyariin kamu. Seketika saya langsung pergi ke depan untuk menemui ayahnya Fuad. Dan di saat itu, ayahnya Fuad pun menanyakan tentang keberadaan Fuad. Mam, kamu tahu di mana Fuad? Katanya kemarin dia berangkat mendaki gunung bareng kamu. Tapi kenapa sampai saat ini dia belum pulang? Dan saya mendapat laporan dari teman kerjanya kalau Fuad sudah beberapa hari ini belum masuk kerja. Saya sudah beberapa kali mencoba menelpon dia, tapi nomornya selalu nggak aktif. Pada saat itu saya bingung harus menjawab apa. Namun, akhirnya saya pun terpaksa berbohong kepada ayahnya Fuad. Enggak pak, Memang, kemarin saya, Fuad, Aji dan Yadi berangkat bareng satu mobil. Tapi, saya tidak mendaki bareng dengan mereka. Saya berangkat dengan rombongan teman-teman saya yang lain. Akhirnya, ayahnya Fuad pun percaya dengan ucapan saya. Dan setelah ayahnya Fuad pulang, saya langsung bergegas bersiap untuk kembali berangkat ke Pulau Sari untuk mencari tahu kabar dari ketiga teman saya. Namun, sebelum berangkat, ibu saya sempat bertanya tentang hal yang terjadi sebenarnya. Dan akhirnya saya pun menceritakan tentang kejadian yang saya alami kepada ibu saya. Dan karena pada saat itu handphone saya masih dalam keadaan rusak, dengan terpaksa saya pun meminjam handphone punya ibu untuk sekedar berjaga-jaga. Pada saat itu juga saya pun teringat dengan kertas yang diberikan oleh Pak Joko tentang alamat rumahnya. Dan pada saat itu juga saya pun berniat untuk berangkat ke rumahnya Pak Joko. Singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di rumahnya Pak Joko. Dan pada saat itu, kedatangan saya disambut hangat oleh Pak Joko. Kemudian, saya pun menceritakan semua pengalaman yang saya alami selama saya mendaki. Akhirnya Pak Joko pun bersedia untuk membantu saya mencari 3 orang teman saya yang saat itu tidak terdengar kabarnya. Dan ternyata di sana juga saya baru tahu Pak Joko dulunya adalah seorang pendaki gunung, dan bahkan kiprahnya dalam mendaki gunung sudah sampai ke gunung yang ada di Kalimantan. Singkat cerita, setelah kami selesai mengobrol, saya lihat Pak Joko seperti menelepon seseorang. Dan bahkan dia sampai menelepon beberapa kali ke orang-orang yang berbeda. Dan setelah dia selesai menelepon, kemudian Pak Joko pun berkata kepada saya, udah, mending sekarang Naimam istirahat saja. Saya sudah menghubungi semua pihak basecamp pendakian Gunung Slamet. Nanti kalau mereka mendapatkan kabar tentang ketiga teman Naimam, mereka akan langsung menginformasikannya kepada saya. Akhirnya waktu itu saya pun menginap dan tinggal sementara di rumah Pak Joko. Hingga pada saat itu, setelah saya 2 hari menginap di rumah Pak Joko, saya mendapatkan kabar dari Pak Joko kalau ketiga teman saya sudah ditemukan. Namun anehnya, ketiga teman saya itu ditemukan oleh pihak basecamp Batu Raden yang terletak di kota Purwokerto. Pada saat itu juga saya dan Pak Joko pun langsung berangkat ke Purwokerto untuk menemui ketiga orang teman saya. Singkat cerita, akhirnya saya dan Pak Joko pun tiba di basecamp Batu Raden dan menemui ketiga orang teman saya. Dan kebetulan mereka sudah mendapatkan perawatan. Namun, yang membuat saya terkejut saat itu,
ketika saya melihat kondisi Yadi yang kakinya dibungkus perban. Dan ketika saya menanyakan hal itu, ternyata Yadi mengalami patah tulang di bagian kakinya. Lantas, mereka pun bercerita tentang hal yang mereka alami saat di gunung. Dan ternyata mereka mengalami tersesat saat di gunung. Dan bahkan mereka sampai terperosok ke jurang yang mengakibatkan kaki Yadi patah. Kemudian saya pun bercerita kepada mereka tentang kejadian serupa yang menimpa saya saat di gunung. Namun, pada saat itu, cerita saya ditanggapi ekspresi terheran-heran oleh mereka. Lantas Fuad pun berkata, kalau ada hal aneh dalam kejadian itu. Sebentar. Kamu bilang kamu tersesat setelah kamu meminta izin untuk kencing dan berusaha mengejar kami. Namun, pada saat itu kamu salah jalan. Kemudian mereka bertiga pun saling bertatapan. Lantas Aji pun menjelaskan sesuatu. Gini ya Mam, pada waktu itu ketika kamu meminta izin untuk kencing, kami sengaja menunggu kamu. Namun tak lama kamu datang. Makanya pada saat itu kami langsung melanjutkan perjalanan. Dan bahkan pada saat itu kamu ikut dengan kami sampai ke pos 3. Di tengah-tengah Aji berbicara, lantas Fuad pun memotong perkataan Aji. Kalau Imam merasa tersesat setelah meminta izin untuk kencing, lantas yang ikut kita pada saat itu sampai ke pos 3 siapa? Padahal jelas-jelas kami bertiga melihat kalau itu adalah kamu, Mam. Di tengah-tengah perdebatan kami, lantas Pak Joko pun ikut berbicara. Udah. Mending kalian gak usah berdebat. Mungkin ini adalah salah satu peringatan buat kalian untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang kemarin. Kan saya sudah bilang sama Imam agar jangan mendaki Gunung Selamat ketika malam Jumat. Karena memang sering terjadi hal-hal aneh. Singkat cerita, akhirnya pada saat itu pun kami pulang dengan diantarkan oleh mobil Pak Joko menuju Sukabumi. Sesampainya di rumah, kami pun disambut oleh keluarga kami masing-masing. Dan kami pun menceritakan hal yang kami alami ke orang tua kami masing-masing. Setelah kejadian itu, terkadang saya selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah Pak Ardi. Karena mau bagaimanapun, dia sangat berjasa atas keselamatan saya saat itu. Dan biasanya sebelum ke rumah Pak Ardi, saya selalu singgah dulu ke rumahnya Pak Joko. Hingga akhirnya pada tahun 2017, saya pun mendapatkan kabar kalau Pak Ardi meninggal dunia. Dan kemudian disusul oleh Pak Joko yang meninggal pada tahun 2019. Dan cerita pun selesai. Terima kasih kepada para mitra pendengar Lentera Pijar yang mau mendengarkan cerita pengalaman saya. Dan saya pribadi mendedikasikan kisah ini kepada almarhum Pak Joko dan Pak Ardi. Karena tanpa mereka berdua, mungkin saya sudah tidak ada untuk menceritakan kisah ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Lentera Pijar yang mau mengangkat kisah yang saya alami. Semoga kisah ini menjadi kenangan buat saya pribadi dan ketiga orang teman saya.
Mitra pendengar, itulah sebuah kisah yang menurut saya cukup menegangkan yang dialami oleh sahabat kita yang bernama Imam. Walau harus beberapa kali mengalami luka fisik dan bahkan beberapa kali dia mengalami gangguan gaib, ditambah perbekalannya yang habis, tapi berkat kegigihannya untuk bisa selamat, akhirnya dia masih bisa hidup dan menceritakan kisahnya kepada kita semua. Dan dari kisah ini, kita mendapatkan satu pelajaran penting, yaitu jangan pernah menyepelekan firasat seorang ibu. Karena mau bagaimanapun, firasat seorang ibu kepada anaknya sangatlah tajam. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Tonton video kisah-kisah horor lainnya di channel ini. Dan jangan lupa berikan support kalian terhadap channel ini. Saya, Bang Saman, izin pamit. Salam merinding.